Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Arifin sebagai tim oposisi dari topik kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat mempunyai anak. Mengutip dari pembicara pertama dari tim pemerintah yang mengatakan adanya tekanan yang didapatkan dari lingkungan dan atau pasangan yang bisa menyebabkan tersakitinya anak-anak yang mempunyai orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Hal ini bisa saya bantah dengan adanya kesadaran diri oleh orang-orang tersebut dan juga dengan adanya dorongan dalam mempunyai keturunan. Sikap siap pun tentunya akan ada pada setiap individu yang terlibat. Lalu, tes kelayakan yang melibatkan orang dari pemerintah untuk melakukan tes pada orang-orang yang ingin mempunyai anak. Pengurusan pada hal ini juga bisa memberatkan pemerintah dalam mengurus calon-calon keluarga yang segera ingin mempunyai keturunan. Karena seperti yang kita tahu, setiap orang berhak memiliki keturunan. Lalu, pada tes kelayakan tersebut yang secara singkat memberikan materi dasar dalam mengurus anak. Namun, kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh anak tersebut dengan kemungkinan adanya perbedaan kelakuan dari yang diharapkan. Bersangkutan kembali dengan orang tua, adanya tes kelayakan ini juga akan menambah beban yang sudah ada di benak para orang tua. Seperti banyaknya alasan orang-orang memilih untuk tidak mempunyai anak sama sekali. Ini bisa menjadi alasan baru. Tes kelayakan ini bisa menjadi alasan baru untuk tidak mempunyai anak. Seperti contohnya dikutip dari era.id, warga Jepang merasa enggan untuk memiliki anak karena mereka khawatir tidak bisa memberikan masa depan yang cerah untuk anak mereka. Tingginya biaya hidup, tuntutan kerja yang tinggi, perubahan sosial, kurangnya dukungan sosial, dan kekhawatiran akan masa depan anak mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa populasi warga Jepang mencapai puncak pada 2011 dengan jumlah menembus 127,83 juta. Setelah itu, populasi Jepang terus menurun drastis hingga mencapai 124,6 juta seperti saat ini. Berbanding terbalik dengan jumlah populasi yang turun, angka perjaka di Jepang saat ini meningkat. Seperti faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, sekarang jika dibandingkan dengan pengurusan anak pada zaman dulu, pola asuh pada zaman sekarang sangatlah lembek, yang juga menghasilkan anak-anak yang lembek dan berpikiran bahwa dunia ini sangatlah keras. Nyatanya, pola asuh zaman dulu sangatlah keras sampai-sampai membuat para anak mendapatkan pengajaran yang sesuai, yang membuat anak-anak tersebut menjadi sukses seperti Chairul Tanjung. Didikan dulu sudah terbukti menghasilkan anak-anak berkualitas yang sudah tak takut pada dunia luar dan juga berpikiran realistis. Tanpa adanya tes kelayakan pun, orang tua tetap bisa menghasilkan anak yang berpikiran realistis, seperti yang saya katakan tadi. Orang tua yang ingin memiliki anak juga mempunyai hak untuk mengurus keturunannya sendiri dengan caranya sendiri, yang menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi keadaan di masyarakat, yang tentunya akan lebih diandalkan daripada menyamaratakan perlakuan setiap anak dengan materi yang diberikan oleh pemerintah. Keefektifan tes ini juga bisa dipertanyakan, apalagi tes kelayakan anak ini dilakukan dengan cara yang salah dan bisa menghasilkan anak yang tidak peduli terhadap orang tuanya. Apa yang orang tuanya bisa lakukan ketika sudah terlanjur membesarkan anak dengan cara yang diberikan oleh pemerintah? Mereka akan terlantar, tidak dipedulikan oleh anaknya sendiri, dan berkemungkinan besar dibawa ke panti jompo, yang ujung-ujungnya akan memberikan beban baru kepada pemerintah. Dengan keluarga sebagai pemberi ajaran pertama atau primer di kehidupan seorang anak yang baru, lebih baiklah jika semua pengajaran yang diberikan disesuaikan dengan lingkungan yang akan dihadapi anak tersebut. Dan juga tanpa adanya tes kelayakan pun,
ajaran dari para pendahulunya juga bisa memberikan materi yang sudah terbukti. Pembentukan sikap dan karakter anak juga sudah saya bilang berkali-kali disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan anak tersebut. Dan juga dengan menambahnya hal-hal atau beban yang harus dipikul. Bahkan sebelum mempunyai anak, para calon orang tua ini akan mempunyai keinginan untuk tidak mempunyai anak, yang akan tidak stabilkan populasi ke depannya. Dengan contoh tadi, yaitu Jepang yang memiliki tingkat kelahiran yang menurun setiap tahunnya. Bahkan sampai adanya isu penetapan pasangan di Jepang di mana setiap remaja akan ditentukan jodohnya oleh pemerintah dan dituntut mempunyai anak pada tahun tertentu. Jika diterapkan, hal ini tentunya akan memberatkan warga-warganya dan akan mengekang keluarga dalam mempunyai anak. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, setiap individu mempunyai hak untuk mempunyai keturunan. Dengan ini izinkan saya untuk menyimpulkan apa saja yang saya telah sampaikan. Tes ini tidak diperlukan karena akan menambah beban calon orang tua dalam mempunyai keturunan yang ditakutkan akan memberikan pemikiran bahwa lebih baik tidak mempunyai anak. Yang kedua, pemberian materi kepada anak harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan lingkungan di mana anak-anak tersebut hidup nantinya. Dan yang ketiga, terbuktinya pola pengajaran konvensional yang lebih keras bisa menciptakan generasi-generasi yang kuat dan berpikiran realistis. Dengan ini saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan dan saya yakin pada topik kali ini dapat saya menangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.